Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Asfian Nur. Saat ini kita akan mempelajari pelajaran agama, pelajaran kelas 1, pelajaran pertama yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Arbayah SAG dari SDN 001. Jadi adik-adik semuanya, mari kita perhatikan pelajaran ini bersama Ibu Arbayah dengan seksama. Oke, kita persilahkan kepada Ibu Arbayah. Ya, tak lupa juga sih mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran kelas 1 yaitu masalah kasih sayang. Jadi kasih sayang di sini artinya banyak, kasih sayang Allah kepada makhluknya, kepada tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Nah, sekarang kita mengamati ada beberapa gambar. Jadi anak-anakku yang punya buku paket diperhatikan pada halaman 1 itu, yaitu dalam pelajaran saya itu ada beberapa gambar. Nah, gambar di sini ada 4 macam. Nah, di sini adalah antara antariksa. Di sini ada lagi pohon-pohon, ada sungai, ada tumbuh-tumbuhan, batu dan lain sebagainya. Di sini ada gambar daripada gunung, binatang, bebek dan burung. Nah, di sini ada kegiatan manusia, ada yang sakit, ada yang belajar, ada yang menyiram tumbuhan. Baiklah, di sini ibu akan menceritakan. Di sini adalah antariksa, ini adalah ciptaan Allah Ta'ala, di mana di dalamnya itu ada binatang, ada bulan dan lain sebagainya. Jadi semua yang ada diciptakan Allah ini semuanya punya fungsi yang bisa dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber daripada banyak bintang sebagai penerang pada malam hari. Nah, di sini ada pohon, ada sungai, di mana sungai itu adalah sumber kehidupan manusia. Nah, sumber kehidupan manusia yang bisa dimanfaatkan, yang kita tidak punya PDAM, yang kita tidak punya ledeng, mungkin kita tinggal di pegunungan, di mana di sungai, di dekat di lembah-lembah dan lain sebagainya, kita bisa memanfaatkan ini sebagai sumber kehidupan kita, yaitu kita mencuci dan lain sebagainya. Ini adalah ciptaan Allah Ta'ala juga sebagai bukti bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang kepada hambanya. Nah, yang ketiga ini adalah gunung. Ada binatang dan ada sapi, ada ayam. Di sini artinya kita juga ciptaan Allah Ta'ala yang mana manusia bisa memanfaatkan semuanya ini binatang, sepertinya contohnya sapi. Sapi ini adalah sebagai bahan orang untuk membuat makanan, bisa digunakan untuk bikin pentol dan lain sebagainya. Artinya ini ciptaan Allah yang hidup di bumi ini, artinya dimanfaatkan sebagai sumber kehidupan manusia. Ada ayam juga gunanya adalah kita bisa pelihara di kampung, bisa kita jual, uangnya bisa kita berikan untuk hal-hal yang lain. Ada burung dan lain sebagainya. Ini adalah ciptaan Allah yang bisa kita manfaatkan sebagai sumber kehidupan kita. Yang keempat di sini adalah ada interaksi antara manusia dengan manusia. Di sini ada tumbuhan. Orang menyiram tumbuh-tumbuhan melalui dengan alat. Artinya kita ini sayang kepada tumbuh-tumbuhan itu. Bagaimana kita mengasihi tumbuh-tumbuhan, yaitu dengan menyayangi, yaitu menyiram. Di sini ada lagi orang mengajar, seorang bapak-bapak mengajar kepada anak didik. Artinya di sini kita ini butuh antara sesama manusia dalam pembelajaran. Ada guru, ada murid. Seperti yang ibu sampaikan sekarang ini, mudah-mudahan anak-anakku menyimak dengan baik satu demi satu yang ibu sampaikan. Artinya kalau ada guru, ada murid, jadi saling ketergantungan. Nah, terus yang keempat di sini adalah ada lagi seorang ibu guru, ya, seorang ibu guru di sini sama murid. Nah, semua ini dapat kita lakukan, artinya manusia itu saling membutuhkan satu sama lain. Bagaimana dengan Allah Ta'ala? Allah Ta'ala itu lebih kita butuhkan dalam setiap saat apapun. Allah tidak memandang manusia itu cantik ataupun tidak cantik. Dia itu adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada semua hamba-hambanya. Nah, terus kita memasuki lagi kepada pelajaran yang sini, yaitu masalah kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Mungkin anak-anakku tahu siapa Nabi Muhammad SAW? Nah, Nabi Muhammad SAW itulah Nabi kita, yaitu urutan yang ke-25. Jadi Nabi yang terakhir. Bila ada Nabi yang lain, berarti itu lain Nabi. Itu sudah termaktub di dalam Al-Quran.
sekarang kita lihat. Nah, kalau kita cinta kepada Rasulullah, coba lihat di sini. Ini ada beberapa kegiatan. Ini ada anak-anak. Coba Bapak perhatikan. Ini ada anak-anak yang menangis sama seorang ibu. Nah, dia mengasihi, mengatakan. Terus di sini ada anak-anak bermain, main lompat tali. Nah, artinya ini saling kasih mengasihi. Nah, ini anak-anak sama orang tua mendatangi. Kenapa nak kamu menangis? Ternyata anak ini bersedih, mungkin ada apa dan lain sebagainya. Nah, sekarang kamu perhatikan ada bacaan di bawah ini, yaitu pada saat hari raya Idul Fitri tiba, anak-anak bergembira. Ketika Rasulullah pulang, anak ada menangis. Rasulullah berkata, jangan menangis anakku, aku akan membahagiakanmu. Itu adalah sifat Rasulullah. Sifat Rasulullah, mudah-mudahan anak-anakku bisa mencontoh segini walaupun tidak semaksimal mungkin. Artinya beberapa persen kalau kita saling mengasihi sesama yang perlu kita terapkan di rumah dulu, kepada ayah, kepada ibu dan lain sebagainya yang bisa kita terapkan alhamdulillah sampai kepada masyarakat. Nah, sekarang kalau kita cinta kepada Rasulullah, mari kita sama-sama bersalawat. Itu salawat yang mana akan kita dendangkan bersama-sama. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi fungsi salawat ini supaya kita disayang sama Nabi juga, Bu ya. Sayang kepada Nabi, mudahan kita mendapatkan berkahnya, mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di saat tidak ada pertolongan, kita akan mendapatkan pertolongan dari Rasulullah. Baik, kalau begitu adik-adik kita semuanya sama-sama kita dulu bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kita hitung dari 1 sampai 3 kita sama-sama bersalawat. 1, 2, 3. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sekali lagi semuanya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Sekarang kita lanjut ke halaman 3, Bu. Pada halaman 3 yaitu kita ayo kerjakan. Di sini kita akan mengamati beberapa gambar, yaitu di sini ada beberapa anak sedang melakukan sebuah kegiatan. Di sini ada anak yang sedang terluka. Nah, di sini ada anak laki-laki, mungkin dia menolong. Di sini artinya tanda kasih sayang dia kepada sesama umat manusia. Nah, di sini tidak saling mengenal, tapi karena adanya saling dalam satu tempat, maka dia akan saling mengenal, saling memperkenalkan diri masing-masing. Dan artinya walaupun kita tidak kenal, tapi kalau kita mempunyai sifat ramah dan lain sebagainya, maka kasih sayang itu akan terjalin dengan baik. Nah, ini tadi contohnya, dia mungkin tidak mengenal, tapi karena dia punya sifat kasih sayang, maka dia membantu kepada yang ini, mungkin menolong, membawa berobat dan lain sebagainya. Nah, sekarang di sini kita akan melihat beberapa uraian ya. Jadi beberapa uraian yang insya Allah akan bisa kita kerjakan untuk anak-anakku. Jadi dilihat bukunya masing-masing, ada beberapa. Artinya aku membaca salawat kepada Nabi. Nah, tadi sudah Ibu ceritakan bahwa kita perlu bersalawat kepada Nabi. Kenapa? Karena kita bersalawat kepada Nabi, berkat Rasulullah lah kita bisa menghubungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan tahu ilmu agama, kita tidak akan tahu artinya membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya kalau tidak melalui Rasulullah. Jadi artinya kita sangat penting untuk membaca salawat kepada Rasulullah biar kita mendapatkan syafaat. Nah, di sini kamu isi, mudah-mudahan kamu bisa menelaah apa yang Ibu jelaskan dengan baiknya. Jadi anak-anak yang melihat nanti di tayangan Ibu bisa dibantu kepada orang tuanya untuk lebih diperjelas. Bagaimana Pak? Betul sekali. Jadi
Sampai di sini mungkin sampai di sini aja ya. Ada sini mau satu ya. Aku membaca salawat Nabi. Otomatis kita akan mengisi apa ya? Ya. Nah, yang kedua, Nabi Muhammad Shallallahu adalah teladanku. Nah, artinya ibu nyontohkan satu, nanti 2, 3 dan 4 kamu akan menyimak sendiri ya. Masing-masing di rumah. Masing-masing di rumah. Sekarang yang B. Yang B, sekarang kasih sayang Allah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Di sini ada sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu adalah termasuk dalam Asmaul Husna yang berjumlah 99. Asmaul Husna itu apa, Bu? Asmaul Husna itu nama-nama Allah, nama-nama Allah yang baik. Artinya ada 99 nama. Yang kita bahas di sini ada 2, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, sekarang Ar-Rahman itu artinya Allah Maha Pengasih. Artinya Allah tidak akan pernah membedakan, wajahnya cantik, kakinya butung dan lain sebagainya. Allah akan memberi kasih sayang. Jadi senang menolong kepada sesama temannya. Allah Maha Pengasih. Artinya Allah itu tidak pernah berpilih kasih kepada hamba-hambanya. Yang kedua, di sini ada lagi di dalam Asmaul Husna yaitu surah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Artinya penyayang. Penyayang itu artinya kamu lihat gambar di sini, nih. Lihat di sini kita menyayangi kepada sesama manusia. Ada yang tidak punya kaki, ada yang tidak punya tangan dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk kasih sayang manusia. Nah, bagaimana bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya? Tidak bisa kita bayangkan. Bagaimana kita membayangkan, yaitu dengan segala ciptaannya dan apa yang kita rasakan. Mulai dari hidung penciuman kita, pendengaran kita diberi, mata kita diberi dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Ya kan, Pak? Ya, betul. Nah, di sini kasih sayang dalam kehidupan ini adalah sesama manusia. Artinya dicontohkan sifat manusia. Nih, kamu lihat di sini ada gambar orang memakai tongkat. Artinya kita membantu. Dia perlu bantuan walaupun kita tidak bisa semaksimal mungkin. Nah, di sini ada orang sakit, makanya ada rumah sakit. Orang bekerja di rumah sakit, makanya dia membantu. Kalau tidak bisa di rumah sakit, mungkin di rumah kita membantu. Kalau orang tua kita sakit, kita bantu. Kalau ada tetangga, kita jenguk. Kalau kita punya kelebihan, maka kita memberi ala kadarnya sesuai kemampuan kita. Apalagi di masa Covid ini, Bu ya. Apalagi ya. Apalagi. Ada peduli terhadap lingkungan juga tuh, Bu. Kasih sayang terhadap lingkungan tuh. Perlu itu. Ya. Ya. Perlu peduli terhadap alam sekitar juga harus kita rawat, kita jaga juga ya. Agar kita bisa memanfaatkan apa yang ada di bumi ini ya. Jadi baik adik-adikku semuanya sudah selesai, Bu, semuanya? Sudah. Oke. Itu tadi dari penjelasan daripada Ibu Arbaya dari SDN 001 Samboja. Mudah-mudahan adik-adik semuanya bisa memahami dan jangan lupa untuk terus belajar di rumah dan dibantu oleh orang tuanya. Kami berdua undur diri dan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.